Kalau minat masyarakat sendiri untuk ikut di sekolah tani ini? Minatnya cukup banyak, bahkan di sini itu anak-anak muda pun juga berminat untuk bertani. Sekali lagi, di sini kenapa berminat? Karena pertanian itu usaha yang tidak berdampak dengan bencana apapun. Karena hasil-hasil mereka diperlukan oleh semua orang. Ya, kita memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi, memberikan penyemangat kepada mereka bahwa bertani itu asik, bertani itu indah. Jadi mereka akan suka. Kadang mereka itu tidak mau bertani karena keluhan panas. Dengan kita memberikan sosialisasi dengan hasil-hasil yang bagus, itu nanti semua pasti akan berminat untuk bertani. Apa aja Bu yang diajarkan di sini? Yang saya ajarkan di sini banyak Pak, itu dari mulai sistem polybag secara tumpang sari, semi hidroponik maupun hidroponik dengan memanfaatkan lahan pekarangan seadanya. Dan padi pun di sini saya bisa mempraktekkan untuk sistem polybag. Jadi di sini untuk ketahanan pangan padi itu tidak harus di lahan persawahan. Dalam arti di sini padi tidak ketergantungan air, cuman padi butuh air. Jadi untuk besok kedepannya untuk pekarangan-pekarangan yang sempit semua bisa untuk ketahanan pangan. Dari kalangan mana aja Bu yang pada masa pandemi ini ikut di sekolah tani ini? Dari kalangan anak-anak sekolah maupun dari ibu-ibu PKK, dan kebetulan ini dari ibu-ibu polisi Pamong Praja juga tertarik untuk belajar tani. Disitulah mereka tertarik karena petani itu asik, petani itu sangat bahagia karena setiap kali mendapatkan hasilnya. Dipegangnya di sini. Oh, ini ya, kebalik. Udah, ini diambil pakai kutuk. Awet Bu? Gak apa-apa. Oh, diawet tanahnya. Setelah itu ini dilubang. Dilubang pakai jalan. Lagi Bu, lagi.
dalam sebulan Bu pada masa pandemi ini bisa mengajar berapa orang? Kebetulan di sini dalam sebulan ini saya sudah 5 kelompok dari pertanian untuk mengajar, dari PKK, dari Satpol PP, dan dari anak-anak dari sekolah. Kemarin juga ada permintaan dari anak-anak TK, berhubung karena pandemi akhirnya tidak jadi, karena itu harus, kalau anak-anak kecil kan untuk protokol kesehatannya belum bisa diarahkan. Jadi saya mengarahkan untuk yang lebih dewasa dan mengerti protokol kesehatan. Kalau sebelum masa pandemi Bu bisa mengajar berapa orang per bulan? Sebelum pandemi saya selalu turun ke masyarakat di mana mereka membutuhkan, dan saya selalu memberikan penyuluhan ataupun memberikan demplot kepada petani-petani. Monggo semua petani yang mau demplot atau mau pelatihan boleh silahkan. Jumlahnya banyak. Apalagi aja. Iya. Iya, masuk. Terus dimasukkan sumbu, pakai kain panel ataupun kain bekas atau anduk bekas, sebatas keping, tingginya. Habis itu setelah itu kita letakkan lagi, tambah lagi sampai. Bu, kenapa ini ibu-ibu tertarik untuk belajar bercocok tanam di sini? Kenapa? Di masa pandemi ini, anggota dan wanita Satpol PP hendaknya bisa mensiasati ketahanan pangan untuk keluarganya sendiri, Pak. Jadi kami berinisiatif bertemu Bu Susi, bersilaturahmi dengan Bu Susi, belajar untuk memanfaatkan pekarangan yang ada. Depan. Apa sih menariknya Bu memanfaatkan perkarangan yang ada? Sangat menarik sekali ya Pak ya, karena di satu sisi kita bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga kita, di sisi lain kita juga bisa menjualnya jika berlebih Pak. Jadi untuk ekonomi juga bisa terpenuhi begitu. Ada cukup waktu Bu untuk merawat tanaman dan sebagainya? Ada, itu kan bisa dikerjakan secara di sela-sela waktu luangnya ya Pak ya. Soalnya kan tidak memerlukan lahan yang banyak, hanya di polybag saja. Jadi saya rasa bisa itu dan bermanfaat sekali untuk keluarga. Kenapa tertarik untuk bercocok tanam di polybag? Ya itu tadi dengan lahan yang terbatas, hidup di perkotaan itu kan lahannya terbatas Pak. Di polybag kita bisa mengatur dan tidak harus memakan waktu banyak, begitu. Nggak sulit Bu? Tidak. Dari ilmu Bu Susi tadi saya rasa tidak. Apa mudahnya di mana? Mudahnya itu kita bisa tumpang sari Pak. Jadi tidak satu polybag satu tanaman, kita bisa beberapa dua tanaman. Dan itu juga tidak harus setiap saat panen kita ganti medianya. Jadi itu memang sangat membantu sekali dan sangat mudah untuk dilakukan oleh para ibu-ibu di sela-sela waktu luangnya.